Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Anggraini, NIM 1930201236 dari kelas PGMI 06 Angkatan 2019, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Baiklah, adapun tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pendalaman Bahasa Indonesia MI yang diampu oleh Ibu Haniatus Solihah MPD. Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Kurnia dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya, duduk yang rapi. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Coba dong duduknya yang siap, yang rapi. Duduk siap. Pintar. Selamat pagi semuanya. Pagi, selamat pagi. How are you today? Fine. You and you. I'm fine too. Hari ini hari apa? Iya, hari Selasa. Hari Selasa bahasa Inggrisnya apa? Hayo, lupa ya. Mari kita nyanyi sama-sama. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Jadi hari Selasa bahasa Inggrisnya itu Tuesday. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Selanjutnya membaca surat apa? Iya, membaca surat Al-Kautsar. Duduknya yang baik. Kan mau membaca surat ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Selanjutnya hari ini menyanyikan apa? Iya, lagu Di Sini Senang Di Sana Senang. Boleh kita mulai? Yang semangat ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la
La la la la la la la. La 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 la. La 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 la. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini ada perkalian 3. Hafalan ya. Ya, mari kita hafalkan sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. 5 kali 3, 15. 6 kali 3, 18. 7 kali 3, 21. 8 kali 3, 24. 9 kali 3, 27. 10 kali 3, 30. Oke, semuanya hebat ya, udah hafal.
Ada yang tahu nggak kita hari ini belajar bahasa Indonesia tentang materi apa? Ada yang tahu? Oh, kalian nggak tahu ya? Hari ini kita belajar bahasa Indonesia tentang puisi. Ada yang tahu nggak sih apa itu puisi? Ayo yang tahu tunjuk tangan. Nggak ada yang tahu ya? Oke, baiklah. Di sini ibu akan kasih tahu ya. Jadi puisi itu adalah sebuah karya sastra berwujud tulisan yang di dalamnya terkandung irama, rima, ritme, dan lirik dalam setiap baitnya. Umumnya, unsur puisi juga memiliki makna dan dapat mengungkapkan perasaan dari sang penyair yang dikemas dalam bahasa imajinatif dan disusun menggunakan struktur bahasa yang padat dan penuh makna. Jadi, puisi merupakan karya seni rupa berupa tulisan yang menggunakan kualitas estetika atau keindahan bahasa sehingga berfokus pada bunyi, irama, dan penggunaan diksi. Sampai sini paham pengertian puisi? Nah, selanjutnya pengertian puisi menurut para ahli itu ada menurut H.B. Jacin, Herman Waluyo, Sumardi, dan James Rivas. Menurut H.B. Jacin, puisi itu adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan. Nah, kalau menurut Herman Waluyo, puisi itu adalah suatu karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan memfokuskan semua kekuatan batinnya. Kalau menurut Sumardi, puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama bunyi yang padu dan kata-kata bermakna kiasan atau imajinatif. Yang terakhir, menurut James Rivas, puisi adalah ekspresi bahasa yang kaya dan penuh daya pikat. Nah, selanjutnya itu unsur-unsur puisi. Adapun unsur-unsur dalam puisi sebagai berikut. Yang pertama ada struktur batin, yang kedua ada struktur fisik. Nah, di struktur batin dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada tema, ada rasa, nada, dan juga tujuan atau amanat. Selanjutnya 2. Struktur fisik. Di dalam struktur fisik terdapat perwajahan puisi atau tipografi. Yang kedua ada diksi, yang ketiga ada imaji, yang keempat ada kata konkret, yang kelima ada gaya bahasa, yang keenam ada rima atau irama. Nah, beberapa bentuk rima itu ada 3. Yang pertama adalah onomatope, yang mana pengertiannya adalah tiruan terhadap suatu bunyi. Yang kedua ada bentuk intern pola bunyi, yaitu aliterasi, asonansi, persamaan akhir, persamaan awal, sajak berselang, sajak berparuh, sajak penuh, repetisi, dan sebagainya. Yang terakhir ketiga ada pengulangan kata, yaitu penentuan tinggi rendah, panjang pendek, keras lemah suatu bunyi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis puisi. Nah, jenis-jenis puisi dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada puisi lama, yang kedua adalah ada puisi baru, yang ketiga ada puisi kontemporer. Nah, yang pertama itu kita bahas puisi lama terlebih dahulu. Puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh berbagai aturan seperti jumlah kata dalam baris puisi, jumlah baris dalam satu bait puisi, persajakan, jumlah suku kata dalam setiap baris, irama puisi.
Nah, yang termasuk dalam puisi lama itu ada mantra, pantun, karmina, seloka, gurindan, syair, talibun. Nah, selanjutnya itu yang kedua adalah ada puisi baru, yaitu jenis puisi yang lebih bebas dibanding puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, maupun irama. Nah, di dalam beberapa puisi baru terdapat ada 1 balada, 2 himne, 3 ode, 4 epigram, 5 romansa, 6 elegi, 7 satire, 8 distikon, ke-9 terzina, ke-10 kuatren, 11 puin, sextet, septima, okta, dan soneta. Memang di puisi baru banyak yang termasuk puisi baru, banyak jumlahnya ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, yang terakhir itu ada puisi kontemporer, yang mana pengertiannya adalah jenis puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional puisi itu sendiri. Jenis puisi ini selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tidak lagi mementingkan tentang irama, gaya bahasa, dan hal-hal lainnya yang umumnya terdapat pada puisi lama dan baru. Nah, beberapa yang termasuk dalam puisi kontemporer ini ada 3. Yang pertama ada puisi mantra, yaitu puisi yang mengambil sifat-sifat dari mantra. Yang kedua ada puisi mbeling, yaitu puisi yang sudah tidak mengikuti aturan dan ketentuan umum dalam puisi. Yang ketiga yaitu puisi konkret, yaitu puisi yang lebih mengutamakan bentuk grafis wajah dan bentuk lain, dan tidak sepenuhnya menggunakan bahasa sebagai media. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri puisi. 1. Ciri-ciri puisi lama. Yang pertama ada tidak diketahui siapakah pengarang dari puisi tersebut. Yang kedua, merupakan sastra lisan karena disampaikan dan diajarkan dari mulut ke mulut. Yang ketiga, sangat terikat dengan kaidah dan aturan-aturan yang masih berlaku seperti gaya bahasa, diksi, rima, intonasi, dan sebagainya. Yang kedua, ciri-ciri puisi baru. Ada bersifat simetris atau memiliki bentuk rapi. Yang kedua, memiliki sajak yang teratur, lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun, umumnya berbentuk 4 seuntai, terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. Di setiap gatra terdiri dari 4 sampai 5 suku kata. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari puisi. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, kamu nak mau bertanya apa? Ya, emang benar di dalam unsur-unsur puisi itu ada tema. Pengertian tema. Jadi, ibu jawab ya. Jadi tema itu adalah unsur utama dalam puisi karena dapat menjelaskan makna yang ingin disampaikan oleh seorang penyair di mana medianya berupa bahasa. Jadi sebelum kita membuat puisi, kita menentukan dulu judulnya apa, temanya apa itu kan, apa tentang lingkungan, apa tentang alam, baru kita buat kita karang sendiri gitu. Udah paham? Ada lagi ingin bertanya? Silakan. Ada ya? Jadi kalau ada, ibu tugaskan kalian buat karangan puisi, judulnya atau temanya itu bebas tentang apa. Besok kita ketemu lagi
Sadaqallahul azim. Oke, mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.